bergabung dengan PT Novartis Indonesia sebagai Presiden Director. Dan ada beberapa jabatan yang lain yang dijabat oleh beliau, antara lain juga beliau aktif di Swiss Charm Indonesia sebagai Chairman of the Supervisory Board ya sampai saat ini, dan saat ini beliau merupakan Chairman dan founder dari Center for Healthcare Policy and Reform Studies atau Chapter Indonesia, yang dimana ini merupakan konsultan yang memberikan masukan kepada para investor ya mengenai ekosistem healthcare di Indonesia. Nah, tidak berpanjang lebar, saya serahkan Pak Lutfi Mardiansyah untuk menyampaikan paparannya. Pak Lutfi, your screen is yours. Bisa di-unmute, Pak? Iya, silakan, Pak. Dengar, Pak? Oke, sudah, Pak. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Agus atas introduction pada peserta, dan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami, saya, dan untuk berbagi diskusi dengan Bapak Ibu sekalian masalah kesiapan kita dalam menghadapi tahapan halal di tahun 2026 dan terusnya, karena di juga dalam paparan saya akan disampaikan juga bahwa hanya obat tradisional yang sampai 2026, namun obat-obatan lainnya termasuk biologis sampai dengan tahun 2019. Nah, mungkin slide. Jadi apa yang saya hari ini akan sampaikan itu dalam kapasitas saya sebagai pengamat independen, ya, bukan pelaku industri lagi. Namun pengalaman tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Agus bisa menjadi salah satu referensi kita menjadi studi. Nah, ada dari 4 perusahaan yang saya pernah bekerja di bidang industri farmasi dan kesehatan, itu ada 2 yang saya punya pengalaman dalam hal mendapatkan halal sertifikat. Satu yaitu sebagai General Manager Capsugel Indonesia, Capsugel adalah produsen kapsul kosong. Nanti saya cerita sedikit mengenai prosesnya, dan pada saat juga saya di China, walaupun tidak ada halal sertifikat, tapi kami juga punya produk yang memang menjadi kebutuhan para perusahaan industri diet dan suplemen yang bisa menjadi ekspor ke negara-negara Asia dan negara-negara Muslim lainnya. Kemudian di Novartis, satu itu adalah vaksin meningitis. Mungkin Bapak Ibu Pak Lutfi, kelihatannya suaranya nggak stabil, Pak Lutfi. Mungkin lebih dekat ke mikrofonnya. Terima kasih. Bagus. Ya. Ya, jadi ada pengalaman saya pada saat perusahaan kami saat itu mengajukan proses mendapatkan halal sertifikat. Right? Nah, dalam diskusi kita hari ini saya belajar banyak dari beberapa literatur dan juga undang-undang referensi yang menjadi patokan kita, yaitu undang-undang halal tahun 2014, kemudian peraturan-peraturan pemerintah yang membuat undang-undang tersebut bisa efektif. Dan kami juga melakukan base research, salah satunya juga ke lamannya halal UI, kemudian pun interview ke beberapa teman-teman saya di beberapa perusahaan farmasi. Right, ini yang mungkin juga saya mulai dengan diskusi kita, yaitu bahwa posisi perusahaan farmasi terhadap undang-undang halal pada saat sebelum dan sesudah diterbitkannya undang-undang halal itu tahun 2014 ya, mungkin Bapak Ibu masih ingat itu. Perusahaan farmasi saat itu menolak dengan alasan bahwa produk farmasi vaksin itu sulit untuk
dijadikan atau bersertifikat halal. Dan juga kenapa kita harus punya halal sertifikat, karena obat atau vaksin itu hanya dipakai pada saat kita sakit saja, jadi bukan kebutuhan sehari-hari. Dan proses produksi di farmasi itu akan panjang, apalagi dengan adanya proses nanti halal vaksin yang ada konsekuensinya, yaitu proses produksinya akan lebih lama dan juga biayanya lebih tinggi. Namun setelah undang-undang ditandatangani tahun 2014, kemudian mulai efektif tahun 2019 dengan banyak diterbitkannya peraturan pemerintah, posisi industri farmasi mengusulkan agar produk farmasi dan vaksin itu tidak dimasukkan dalam pasal 4 misalnya. Kemudian diharapkan memang produk farmasi dan vaksin itu hanya sukarela, volunteer, saat memang itu diperlukan. Ya. Namun kalau kita lihat saat ini, Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 2.500 produk farmasi dan vaksin yang sudah bersertifikat halal. Tadi kalau kita lihat videonya dari Varia, bahkan seluruh produknya sudah halal. Ini saya kira satu apresiasi yang kita berikan. Jadi artinya ini adalah satu bisnis yang mereka melihat ada opportunity. Jadi saat ini kalau kita lihat sudah banyak, walaupun hanya sekitar 13% dari produk farmasi, namun sudah cukup untuk merepresentasikan bahwa kebutuhan untuk memproduksi dan bersertifikat halal itu sudah menjadi kebutuhan. Nah, sesuai dengan judulnya saat ini adalah bagaimana kesiapan industri farmasi. Nah, ini mungkin berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ini saya slide yang berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat dari peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2001 mengenai tahapan penerapan sertifikat halal untuk produk non makanan dan minuman, khususnya produk farmasi, produk biologi, dan obat tradisional. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini yang kita bicara tahun 2026 yang diamanatkan oleh PP tahun 2021 ini, itu adalah obat tradisional dan suplemen sudah harus semuanya yang beredar di Indonesia harus berjalan tahun 2026. Kemudian kosmetik, produk kimia, produk rekayasa genetik, sama 2016. Kemudian obat bebas dan obat bebas terbatas itu 2029, dan obat keras dikecualikan psikotropika itu 2030. Dari sini kita lihat juga di pasal 141 bahwa produk berupa obat dan produk biologi lain yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal, ya, kemudian cara pembuatannya juga belum halal, akan diatur dalam undang-undangan lainnya, dan juga yang dapat beredar dengan mencantumkan informasi asal bahan sampai ditemukannya bahan pengganti atau bahan yang halal dan cara pembuatan yang halal. Nah, kalau kita lihat dari skema ini, banyak ruang waktu yang bisa disiapkan oleh industri farmasi. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu sekalian, tahun 2014 pada saat undang-undang ditandatangani itu baru berlaku efektif tahun 2019, 5 tahun. Ya. Kemudian 2019 sampai dengan 2021, tadi saya sampaikan juga banyak produk-produk yang sudah bersertifikat halal. Jadi periode 2 tahun ini sekitar 13% produk sudah bersertifikasi halal. Bahkan seperti perusahaan dari Avaria sudah semuanya halal. Kemudian beberapa perusahaan lain, bahkan ada beberapa perusahaan multinasional yang sudah punya produk dengan sertifikat halal, bukan hanya obat bebas saja, tapi ada obat bebas sama obat keras atau obat resep. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di lamannya Halal MUI, ada beberapa perusahaan multinasional yang sudah punya produk halal. Jadi saya kira ini satu perkembangan yang sangat menarik. Berikutnya, nah, kalau kita bertanya sekarang, tadi saya sampaikan sedikit mengenai opportunity dari sudut bisnis. Tapi kalau saya lihat dari yang kita lihat dari slide ini,
bahwa pada tahun 2016 ada fatwa MUI tentang imunisasi. Pada intinya bahwa vaksin untuk imunisasi wajib itu menggunakan vaksin yang halal. Namun, apabila belum ditemukan yang halal, vaksin boleh digunakan dengan pertimbangan mencegah terjadinya wabah penyakit dan untuk kesehatan. Namun sebaliknya, pengertian sebaliknya, jika ada vaksin yang halal, tidak boleh menggunakan vaksin yang tidak halal. Ini yang harus dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Sehingga jika nanti suatu saat banyak produk-produk farmasi yang sudah halal sertifikat, kenapa konsumen atau pasien menggunakan produk farmasi yang tidak halal? Itu yang mungkin jadi salah satu pandangan kita bahwa kita sudah tidak bisa lagi bilang bahwa kita tidak mau bersertifikat halal. Intinya banyak sekali opportunity bisnis dan juga nanti fenomena yang ada di masyarakat. Kalau sudah ada produk yang halal, kenapa saya beli yang halal untuk produk yang sejenis? Next slide. Bapak Ibu sekalian, ini dari riset kami dan Bapak Ibu bisa lihat juga nanti di lamannya halal MUI, bahwa saat ini ada sekitar 4 jenis vaksin meningitis yang sudah bersertifikasi halal, bahkan beberapa diantaranya produksi dari negara Cina. Yang selama ini kita agak underestimate mengenai produksi dari Cina. Kemudian ada vaksin flu, dan yang terakhir adalah vaksin COVID-19 yang sudah dinyatakan halal oleh MUI yang bisa dipakai untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kita menanggulangi pandemi yang sedang kita hadapi saat ini. Kemudian obat bebas dan obat bebas bersyarat itu ada vitamin, multivitamin, suplemen, bahkan kayak imunomodulator dan sebagainya, paracetamol, obat batuk, obat lambung, anti nyeri dan anti jantung. Dan ini bukan hanya perusahaan lokal saja yang sudah punya halal sertifikat. Saya sengaja tidak menyebutkan nama merek ya, karena kita tidak dalam posisi untuk mempromosikan merek ya. Tapi obat-obatan jenis ini yang kita bisa lihat. Nah, kalau semua obat ini sudah ada yang halal, kenapa kita harus beli obat yang belum bersertifikat halal? Kemudian untuk obat keras ada antibiotik. Saya juga surprise pada saat saya lihat di website ini ada beberapa obat seperti obat anti diabetes yang diproduksi oleh perusahaan multinasional sudah halal. Dan ada obat anti alergi, antiviral, ya, ini dari varian dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwa kemampuan industri farmasi untuk mengisi atau memproduksi produk farmasi dengan kebutuhan halal sudah ada di sana. Jadi kita bicara mengenai produk obat farmasi. Kita bicara dengan obat tradisional. Obat tradisional ada 3 kategori seperti Bapak Ibu ketahui. Ada produk jamu, ada produk herbal terstandar, dan fitofarmaka. Ini sekarang fitofarmaka sudah mulai banyak marak. Produk jamu banyak yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Memang ada beberapa perusahaan-perusahahan jamu menengah ke bawah yang agak sulit untuk mendapatkan sertifikasi ini, yang butuh bimbingan dari BPPH atau lembaga pemeriksa halal. Kemudian untuk produk herbal terstandar, kendalanya adalah masalah preklinik yang harus dilakukan. Demikian juga fitofarmaka, karena harus ada clinical study seperti obat farmasi. Namun ini akan menjadi satu arahan dari industri farmasi bahwa yang tadi saya sebutkan baik farmasi chemical maupun obat tradisional akan mengarah kepada industri halal. Tinggal bagaimana kesiapan kita dan stakeholder mana saja yang perlu bekerja sama untuk memastikan hal ini terjadi. Next slide. Nah, saya sedikit mau cerita mengenai proses produksi halal Bapak Ibu sekalian. Beberapa pengalaman saya di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Kalau kita bicara mengenai proses produksi farmasi, itu acuannya adalah CPOP dari Badan POM atau dengan GMP. Dari mulai pengadaan bahan baku, penyimpanan bahan bakunya, proses produksi, persiapan, penimbangan, pembuatan produk antara, dan kemudian pengemasan, penyimpanan produk dalam kemasan, dan terakhir adalah distribusi.
dan penjualan. Di proses produksi halal, bahan bakunya harus halal. Kita nggak bicara mengenai halal itu tidak ada mengandung hewan lebih atau derivatifnya, porsain, kita tidak bicara itu. Tapi memang bahan baku halal yang kita dapatkan juga dari supplier yang sudah mendapatkan sertifikasi halal. Penyimpanan juga diatur terpisah. Tidak boleh terkontaminasi dengan bahan baku yang tidak halal. Proses produksi idealnya diproduksi secara tersendiri, artinya ada production yang dedicated, ya, production-nya yang dedicated. Namun memang itu akan membuat satu cost yang cukup mahal, ya, apalagi volume yang tidak terlalu besar pada awalnya. Nah, prosedur yang sudah diterapkan oleh RP Komui pada saat itu adalah bagaimana kita melakukan pencucian atas alat produksi, ya, termasuk mesinnya, termasuk tempat-tempat yang digunakan. Ya. Kemudian pengemasan dengan bahan yang halal juga. Jangan sampai produknya halal, kemudian kemasannya juga tidak halal. Salah satunya tadi saya sedikit sebut mengenai kapsul kosongnya, sampai kapsulnya juga tidak halal, gitu ya. Kemudian penyimpanan terpisah dengan produk yang tidak halal pada saat itu juga. Nah, distribusi juga penting. Ini yang kadang-kadang kita lupakan, itu harus memastikan. Di halal asuransi sistem atau sistem jaminan halal itu sudah diterapkan. Saya kira dari variasi sudah punya pengalaman. Dan biasanya ada satu organisasi yang kita sebut halal koordinator yang ada di organisasi kita tersebut yang memastikan ini. Ini saya kira proses step-step yang harus dipahami. Saya bicara mengenai bahan baku atau juga tadi bahan kemasan. Next step bisa kita. Saya share sedikit mengenai apa yang jadi pengalaman saya di ya, kami memproduksi kapsul kosong. Ya, yang kita tahu sekarang kalau kapsul itu halal adalah kapsul yang dibuat dari sapi, ya, tulang sapi. Jadi tidak bukan atau dari hewan, tapi kulitnya. Nah, untuk mendapatkan kapsul yang halal, kita harus pastikan bahwa supplier gelatin kita juga memproduksi gelatin yang halal, baik bahan bakunya maupun proses produksinya. Gelatin yang halal itu dibuat dari tulang sapi. Nah, tulang sapi itu juga harus dipastikan bahwa tulang sapi itu didapat dari sapi yang disembelih. Disembelihnya di rumah pemotongan hewan dengan syariah Islam. Bukan dari sapi di negara-negara yang seperti kita tahu yang bisa kita temukan mati berjalan, diambil tulangnya dan sebagainya. Itu dari segi jenis juga tidak baik, tapi juga tidak halal karena hewan tersebut tidak dipotong dengan syariah. Sehingga mendapatkan kapsul yang halal tadi bukan hanya dari bovine, orang bilangnya dari tulang, dari bahan sapi, bukan porcine. Tapi bukan hanya sesimpel itu. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Proses ini yang panjang. Karena produsen kapsul harus memastikan bahwa bahan baku gelatinnya juga halal. Halalnya bukan hanya karena dia dari tulang sapi, bukan dari porcine, tapi pada saat diaudit dipastikan bahwa mereka memproduksi gelatin dari tulang sapi. Tulang sapi dari sapi yang halal. Nah, ini jadi prosesnya panjang. Sehingga ini yang disampaikan oleh industri farmasi bahwa memproduksi produk obat-obatan ini panjang sekali rantainya, dan untuk mendapatkan yang halal itu juga rantainya panjang. Nah, ini yang penting juga sama. Jadi tadi saya bilang untuk packagingnya, produk yang halal, packagingnya juga harus halal, dimasukkan dalam kapsul yang halal. Kalau kapsul juga harus dapat dari bahan baku yang juga halal, proses produksinya. Slide berikutnya. Nah, ini saya masuk kepada kesimpulan, bukan hanya apa yang tadi kita diskusikan, tapi juga lebih banyak ke pertanyaan provokatif yang bisa menjadi diskusi kita nanti Pak. Kita tahu bahwa amanat undang-undang nomor 33 tahun 2014 itu jelas bahwa semua produk termasuk produk farmasi dan obat tradisional yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal, kecuali produk yang bahan bakunya belum halal atau cara pembuatannya belum halal.
namun harus dicantumkan informasi mengenai asal bahan baku. Nah, sekarang berarti kan ada nanti produk yang halal dan tidak halal. Nah, apakah kita mau memproduksi atau memasarkan obat farmasi dengan tulisan bahwa produk ini tidak halal? Ini yang menjadi pertanyaan industri semua. Kemudian kita juga tahu bahwa tahapan diberikan untuk obat tradisional tadi secara menurut mematuhi Undang-Undang Nomor 23 atau PP 31 tahun 2019 itu ada sudah diberikan yang saya sampaikan sebelumnya. Tahapan itu cukup panjang. Saya kira banyak memberikan ruang bagi kita semua untuk mematuhi ketentuan ini. Walaupun proses produksi farmakovigilan dan perlu ditata ulang untuk memenuhi proses produksi halal, yang konsekuensinya kita tahu naiknya biaya produksi dan juga produksi. Namun dari mulai sekarang dan juga kita sudah buktikan bahwa banyak produksi farmasi obat-obatan yang sudah bersertifikat halal. Itu yang kita harus lihat juga. Kenapa itu terjadi? Karena semuanya melihat bahwa ini adalah satu market opportunity atau bisnis opportunity, dan juga sebagai pemasaran kita juga memastikan bahwa produk yang kita sampaikan ke pasien kita atau ke konsumen kita memang sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu memastikan jaminan kehalalan. Nah, sekarang pertanyaannya pada kita semua, apakah industri farmasi dan obat tradisional siap untuk menjalankan PP 39/2001 pada tahun 2026? Pertanyaannya akan dijawab oleh kita sendiri. Dari tadi yang saya sampaikan, kenapa nggak dari sekarang kita siapkan? Kalaupun nanti ada obat-obatan yang proses produksinya tidak bisa atau bahan baku itu belum bisa diganti dengan produk yang halal, kan juga ada aturannya. Ya, seperti biologic produk sekarang untuk obat-obatan kanker dan sebagainya. Namun itu sudah mengarah ke sana. Jadi dari sekarang ini kita mau nggak mau memang sudah harus selain memang membutuhkan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat itu atas jaminan kehalalan kita bisa penuhi. Kedua, yang memang sudah arahnya ke sana. Tadi kita juga tahu bahwa daerah Korea sudah ekspor produk-produknya ke luar Indonesia, untuk perusahaan-perusahaan lain juga demikian. Dan saya waktu di China juga melihat bahwa desain kapsul di China itu bisa jualan produk dietary supplement ke Indonesia bahkan. Nah, ini satu opportunity. Jadi kita jawabnya bahwa apakah siap? Harus dijawab dengan industrinya sendiri. Dengan paparan yang tadi saya sampaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, Pak Agus, apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi trigger untuk diskusi kita hari ini. Terima kasih Pak Lutfi, menarik sekali. Sebelum saya beranjak ke pembicara berikutnya, Pak Lutfi tadi satu hal yang menarik bahwa ketika industri farmasi mulai harus menata ya dalam proses memastikan produknya halal, itu ternyata ada konsekuensi naiknya biaya produksi. Mungkin bisa dielaborasi sedikit mengenai hal ini, Pak Lutfi. Ya, tadi saya kasih bagus. Tadi saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal kan ada proses untuk memastikan bahwa tempat penyimpanan bahan baku tidak terkontaminasi dengan bahan baku lainnya. Jadi kita harus bikin separation ya di gudang itu. Kemudian idealnya khusus untuk produksi halal. Kalau belum bisa kita bikin prosedur pencucian. Proses pencucian ini kan memakan waktu yang cukup juga. Jadi proses-proses panjang. Belum lagi kita bicara mengenai bahan bakunya sendiri. Kita yakin bahan baku yang sekarang ini sudah sertifikat bersifat halal. Kalau belum berarti kan kita harus melakukan audit, memastikan bahwa mereka juga bersertifikasi halal. Ini panjang. Dan tentunya supplier juga pasti karena mereka harus produksi tersendiri juga, tentu saya sampaikan dia pasti menaikkan biaya produksi, sehingga akan efek dominonya sama. Namun kalau sudah volumenya akan besar, pengalaman saya pada saat di China bikin kapsul yang halal, pada saat volumenya sudah besar, kita akan mendapatkan unit cost yang lebih ideal. Lebih ideal. Ya. Baik. Awal-awalnya akan jadi satu investasi, tapi kedepannya kita akan punya satu manfaat. Ya. Terima kasih Pak Lutfi. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya bisa disampaikan lewat chat. Dan kita akan masuk pada pembicara kedua. Awalnya adalah Bapak Haji Umar, tapi beliau saat ini akan diwakili oleh Pak Giri Cahyono.
Pak Giri Cahyono, beliau juga dari BPJPH, beliau ada di Subkoordinator Pengawas LPH dan Auditor Halal pada Pusat Pembinaan dan Pengawasan BPJPH. Bahkan juga beliau saat ini merangkap sebagai Kepala Laboratorium Halal BPJPH. Pak Giri Cahyono, saya persilahkan, the screen is yours. Silahkan Pak Giri. Bisa di-unmute Pak Giri? Halo, halo. Iya. Halo. Iya. Mohon maaf. Iya. Tadi belum di-mute. Iya. Belum di-unmute. Iya, monggo silahkan Pak Giri. Ya. Dari saya Pak, dari saya aja ya. Slide-nya. Saya Boleh dari Pak Giri langsung boleh. Ya, silakan. tadi sudah siapkan. Oh, oke. Dari panitia nih Pak, ada juga sama slide-nya ya Pak Giri ya? Panitia ya? Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus. Pak Lutfi, Bapak semua Ibu. Mohon maaf Pak Kapus kami, Pak Haji Umar tidak bisa mengikuti acara ini karena beliau sedang sakit saat ini. Jadi mendadak saya ditelepon 15 menit yang lalu. Jadi mohon maaf kalau mungkin kurang maksimal ini persiapan saya. Tapi saya coba apa yang saya bisa mengenai pembahasan mengenai sertifikasi halal dari BPJPH ini. Perkenalkan, nama saya Giri Cahyono. Saya adalah salah satu stafnya dari Pak Umar. Saya seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, saya adalah subkoordinator di bidang pengawasan LPH dan auditor halal. Ya, lanjut mungkin halaman selanjutnya. Ya, izinkan kami untuk menyampaikan mengenai gambaran umum mengenai pengajuan sertifikasi halal. Tadi Pak Lutfi menjelaskan apa yang harus disiapkan untuk industri farmasi dalam rangka mempersiapkan diri untuk sertifikasi halal. Tadi ada yang kata Pak Agus harus dielaborasi, yaitu modifikasi dari proses produksinya yang mungkin akan berkonsekuensi untuk menambah biaya produksi ya. Selain itu juga ada satu hal juga yang disampaikan tadi mungkin adalah perubahan standar dari SJH menjadi SJPH. Dari 11 kriteria yang tadi disampaikan oleh dari Farma ya, itu kita nanti berproses menjadi 5 kriteria. 5 kriteria SJPH, standar jaminan produk halal. Mungkin itu yang selain harus disiapkan, selain harus mempersiapkan proses produksinya, juga harus memulai dengan manual yang baru yaitu SJPH. Untuk selanjutnya, izinkan lagi saya untuk menjelaskan gambaran umum tentang alur proses pengajuan permohonan sertifikasi halal. Ada 3 stakeholder di sini yang menentukan proses sertifikasi halal, yaitu BPJPH sebagai regulator sekaligus tempat bermulanya pendaftaran sertifikasi halal, yang kemudian selanjutnya akan diverifikasi. Jika setelah selesai diverifikasi lengkap, maka pelaku usaha akan memilih LPH menurut keinginan mereka. Jadi pilihan LPH tidak ditentukan oleh BPJPH, tapi ditentukan langsung oleh pelaku usaha. Saat ini ada 3 LPH yang sudah resmi dan insya Allah nanti akan nambah 9 atau 27, masih dalam proses. Yaitu saat ini yang 3 LPH MUI, Surveyor Indonesia, dan Sukopindo. Kemudian BPJPH menetapkan, ini prosesnya 1 hari target kita. Kemudian ada pembayaran sertifikasi halal. Nah,
Nah, selanjutnya akan dilakukan audit atau pengujian kehalalan produk oleh LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal yang waktunya 15 hari terhitung mulai dokumen sampai selesai. Jadi sudah termasuk semuanya, bukan hanya proses auditnya. Tentu saja ada plus minusnya ya, bukan plus minus ya, ada jika LPH merasa memerlukan untuk memperpanjang proses audit dikarenakan hal-hal yang di luar biasa, maka masih diperkenankan untuk ditambah. Selanjutnya, jika sudah dilakukan pemeriksaan oleh LPH, kemudian dan LPH sudah menyatakan layak untuk dibawa ke sidang fatwa halal, kemudian sidang fatwa halal MUI akan memutuskan ketetapan halalnya. Kemudian jika sudah lengkap, maka akan keluar sertifikasi halal. Next. Sebelumnya, mohon maaf, sebelumnya. Mundur. Ya. Pada prinsipnya, dokumen-dokumen persyaratan yang harus disiapkan oleh pelaku usaha pada prinsipnya sama seperti yang saat ini sudah berlaku. Jadi penjelasan mengenai nama dan jenis produk, daftar produk dan pengolahan produk yang semuanya sudah dilakukan sebelumnya oleh LPH. Juga LPH, apa yang saya disampaikan tadi mungkin akan terus bertambah mengingat jumlah pelaku usaha memang sangat banyak. Oleh karena itu kita memerlukan banyak LPH. Namun kita tetap memperhatikan standar atau kualitas LPH yang nanti akan bekerjasama dengan LPH. Next. Silakan next. Nah, ini dokumen persyaratannya, surat permohonan dalam hal ini kalau diisi halal mungkin sudah tidak perlu lagi, sudah tinggal input saja. Kemudian yang kedua adalah data pelaku usaha NIB. NIB ini adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, bukan oleh hanya Kementerian Agama, karena semua pelaku usaha harus memiliki NIB sebagai dasar bahwa mereka melakukan usaha di Indonesia. Kemudian yang harus dilengkapi juga adalah identitas penyelia halal. Identitas penyelia halal itu meliputi SK penunjukan penyelia halal, salinan KTP, dan juga daftar riwayat hidup. Dan juga sertifikat pelatihan penyelia halal. Untuk saat ini, karena masih transisi, sertifikat pelatihan sertifikasi halal masih diberikan kelonggaran jika memang belum memiliki sertifikat pelatihan penyelia halal. Nama produk dan jenis produk mengikuti MA nomor 784, di mana ini adalah mengenai kewajiban jenis produk yang berkewajiban bersertifikasi halal. Yang nomor 4, daftar produk dan bahan yang digunakan berupa matriks, nanti kita jelaskan. Yang kelima, dokumen proses pengolahan produk, memuat keterangan alur dan proses pengolahan produk. Yang keenam, apa yang saya sampaikan tadi, yaitu sistem jaminan produk halal yang merupakan sistem jaminan produk halal yang berisi 5 kriteria yang merupakan penyederhanaan atau penggabungan dari 11 kriteria yang sudah ada di SJH sebelumnya. Jadi pada prinsipnya 11 kriteria itu sudah termasuk di dalam 5 kriteria SJPH. Next. Nah, ini contoh surat permohonan, di nextin aja, ini untuk permohonan manual. Nah, ini adalah juga untuk permohonan manual, nanti kita akan bagi berdasarkan jenis produk, kategori produk, yaitu M2, makan, minum, dan obat-obatan kosmetik, yang di bawahnya RKA itu rumah makan dan catering, BGU bahan gunaan, RPHU rumah potong hewan unggas, dan JSA itu sertifikat halal jasa. Tapi kalau kita sudah
Ini manual ya. Next mungkin. Ini juga pengisian manual, berisi dari data-data dari pelaku usaha, dari nama perusahaan, alamat provinsi, kode telepon, jenis usaha, skala usaha, alamat pabrik, status pabrik, pimpinan perusahaan, penanggung jawab, dan aspek legal. Aspek legal ini yang pertama adalah NIB-nya. Next. Nah, identitas penyelia halal. Jadi suatu perusahaan, apalagi perusahaan besar, bisa jadi terdiri dari beberapa penyelia halal. Dulu namanya kalau nggak salah auditor internal halal ya, kalau nggak salah. AHU ya, auditor halal internal. Jadi nanti akan kita buatkan matrik yang berisi nomor, nama, KTP, nomor sertifikat halal, nomor dan tanda rekap penunjukan, dan nomor handphone yang dilampirkan oleh salinan KTP, sertifikat penyelia halal, dan SK keputusan penetapan penyelia halal. Next. Nah, ini daftar nama produk. Next. Nah, ini adalah matrik yang harus disiapkan. Itu matriks penggunaan bahan baku terhadap nama produk. Dimana formatnya berdasarkan kolom, nomor bahan, dan nama produk. Selanjutnya dari nama bahan itu diperjelas lagi identitasnya, jenis bahan, produsen, negara, supplier, lembaga penerbit sertifikasi halal, nomor sertifikasi halal, masa berlaku sertifikasi halal, dan mohon maaf, apa suara saya terdengar? Terdengar. Soalnya di luar hujan deras di tempat saya. Ya, terdengar Pak. Ya, putus mohon disampaikan. Ya, mungkin next. Ini adalah salah satu contoh proses pengolahan dalam bentuk diagram alir atau flowchart. Ini sederhana ya. Ini kebetulan paparan ini sempat dibuat juga untuk pelaku usaha mikro kecil, jadi harus disampaikan bagaimana, harus diedukasi bagaimana cara membuat diagram alir flowchart. Namun untuk perusahaan farmasi dan obat-obatan yang memang sudah sangat besar, tentu saja sudah paham mengenai proses bagaimana bentuk diagram alir ini. Next mungkin. Nah, untuk saat ini informasi mengenai bagaimana cara mendaftar, bagaimana persyaratan sertifikasi halal, atau apapun juga pertanyaan mengenai hal-hal yang terkait dengan halalan, termasuk LPH, auditor halal, penyelia halal, pendamping halal, bisa dilihat di website kami di halal.co.id. Kalau ada garing info penting itu berarti bisa dilihat di situ informasi-informasi yang berupa lampiran-lampiran, formulir-formulir, informasi-informasi terkait dengan halal. Jadi di halal.co.id itu sendiri adalah website resmi kami yang memuat segala hal berkaitan dengan kehalalan. Next, mungkin. Nah, itu tadi adalah gambaran mengenai bagaimana proses sertifikasi halal secara manual. Tentu saja saat ini kita sudah mengadakan, kita sudah menyelenggarakan proses pendaftaran sertifikasi halal melalui si halal, melalui alamat di ptsp.halal.co.id. Next. Nah, ini adalah bentuk awal dari aplikasi kami, aplikasi pendaftaran, yaitu ptsp.halal.co.id. Di mana nanti silakan jika pelaku usaha belum memiliki akses, silakan membuat akun, ada di kotak kuning di kanan bawah ini, silakan nanti coba setelah buat, nanti silakan login dengan username dan password. Aplikasi ini juga sudah bekerja sama dengan OSS, artinya
setiap NIB yang ditulis di aplikasi ini akan langsung menarik data-data pelaku usaha yang ada di OSS. Juga sudah disertai informasi jika ada kesulitan di sispo@halal.co.id. Next. Nah, ini juga penjelasan secara umum tadi sudah kita jelaskan, yaitu pelaku usaha dalam hal proses bisnis di Si Halal ini adalah pembuatan akun. Nah, di sini fitur-fiturnya adalah pembuatan akun, ada update profil pelaku usaha, luar negeri dan dalam negeri, UMK dan non-UMK, kemudian ada update data lengkap, penanggung jawab, aspek legal, pabrik, outlet, penyedia halal, pengajuan permohonan, ambil data PU, nama produk, dan upload dokumen. Nanti pelaku usaha akan mengirim dokumen-dokumen secara upload data, dan kami BPJPH di pusat registrasi dan sertifikasi akan melakukan verifikasi, kemudian jika sudah lengkap akan mengeluarkan atau menerbitkan STTD. STTD ini nanti akan dibawa oleh pelaku usaha atau akan langsung secara otomatis akan masuk ke LPH yang dipilih oleh pelaku usaha untuk diadakan pemeriksa. Nah, di sini ada proses pembayaran ya di sini. Kemudian LPH akan melakukan proses dan kemudian kehalalan. Kemudian MUI akan melakukan penetapan kehalalan. Penetapan kehalalan produk ini kemudian akan divalidasi oleh BPJPH untuk disinkronisasikan data dari pelaku usaha itu apakah antara data awal dengan data akhir pada saat setelah sidang fatwa dipastikan datanya sama. Selanjutnya kemudian diterbitkan sertifikasi halal, sertifikat halalnya. Next. Nah, ini adalah untuk pendaftaran awalnya, ini agak teknis, mungkin pada prinsipnya adalah pelaku usaha nanti akan ada tipenya pada perusahaan mikro, kecil, sedang, besar. Ada username, email, dan juga konfirmasi password. Next. Nah, ini selanjutnya kita kategori pelaku usaha kita bedakan ya, usaha mikro kecil dan non usaha mikro kecil. Kenapa kami bedakan? Karena untuk pelaku usaha mikro kecil di bawah omset di bawah 2 miliar itu bisa mengikuti program sertifikasi halal melalui self declare. Nah, dari self declare ini mekanismenya adalah agak berbeda karena tidak melalui LPH tapi melalui pendamping halal. Tapi tentu saja dengan titik kritis kehalalan yang rendah. Next. Ya, silakan. Jadi selanjutnya akan masuk ke setelah mengisi NIB, maka pelaku usaha akan masuk ke halaman yang seperti tertampilkan di screen ini, di mana pelaku usaha dipersilakan untuk update lengkap data-datanya, yaitu penanggung jawabnya, aspek legalnya, diperjelas lagi, mungkin ada yang selain NIB, juga alamat pabriknya, outlet, juga data-data penyelia halal, di input dan juga di upload dokumen-dokumennya. Next. Nah, adapun jenis pengajuan layanan yang diajukan adalah baru, pembaruan, dan pengembangan. Nah, untuk baru kira-kira nanti yang belum pernah bersertifikasi halal. Yang pembaruan adalah perpanjangan. Saat ini setiap pelaku usaha yang belum pernah mendaftarkan di BPJPH diperlakukan sebagai pendaftaran baru. Nah, jadi jika Bapak Ibu pelaku usaha baru dan belum pernah mendaftarkan sertifikasi halal melalui BPJPH di Si Halal, maka silakan mendaftar dengan memilih baru. Walaupun mungkin perpanjangan di sertifikat halal sebelumnya, yaitu sertifikat halal MUI.
pembaruan artinya pembajangan saat ini belum ada ya, karena 4 tahun dari 2019 sampai 2023 nanti baru ada perbaruan. Kita baru buka layanan BPJPH 2019. Jadi untuk pembaruan saat ini belum, kecuali ada beberapa pelaku usaha yang baru sampai KH, ketetapan halal, karena waktu itu BPJPH belum mengeluarkan sertifikat sehingga masa berlakunya dulu masih 2 tahun, maka ada sejumlah kecil pelaku usaha yang melakukan pembaruan. Next. Nah, ini adalah detailnya. Ada jenis pendaftaran seperti yang tadi saya sampaikan, ada self declare. Self declare itu adalah pendaftaran yang difasilitasi. Sementara kalau untuk mendaftar sendiri berarti pendaftaran mandiri. Jadi untuk pendaftaran mandiri berarti pelaku usaha mendaftarkan sendiri dengan penuh kesadaran untuk mendaftarkan produknya agar dikeluarkan sertifikasi halal. Sementara pendaftaran fasilitasi di sini mungkin nanti bisa dilihat di webnya. Untuk pendaftaran yang difasilitasi adalah bagi pelaku usaha kecil dan mikro yang fasilitasinya bisa berasal dari BPJPH atau dari kementerian lembaga yang lain, dengan catatan masih pelaku usaha yang mikro dan kecil yang omsetnya di bawah 2 miliar. Untuk pelaku usaha yang mikro atau bahkan ultra mikro, bahkan bisa difasilitasi dengan self declare, yaitu proses sertifikasi yang lebih sederhana yang tidak melibatkan lembaga pemeriksa halal atau LPH, tapi melibatkan pendamping halal, tentu saja dengan persyaratan titik kritis kehalalan yang rendah. Dokumen persyaratannya seperti yang sudah disampaikan tadi, pada prinsipnya sama, yaitu surat permohonan, formulir pendaftaran, aspek legal, dokumen penyelidikan halal, proses pengolahan. Nah, ini masih SJH ya, nanti seharusnya nanti akan menjadi SJPH. Pak Giri, 2 menit lagi. Iya. 2 menit lagi ya. Ya, Nah, saya sekilas dulu. Next, mungkin. Nah, ini daftar produknya. Sudah paham ya kira-kira. Next. Next ya. Nah, setelah diverifikasi kemudian lengkap, maka pelaku usaha akan mendapatkan surat tanda terima dokumen atau STTD. Di sini ditulis FRTTD, di mana sudah ditandatangani secara elektronik oleh verifikator bahwa tanda terima dokumen ini akan disampaikan ke LPH. Next. Next, silakan. Ya. Nah, ini adalah bentuk akhir dari sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH, terdiri dari 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Kemudian ada nomor sertifikatnya, ada kejelasan jenis produk, nama produk, dan nama pelaku usaha, ada tanda tangan dari kepala badan, dan juga ada tanda tangan elektronik, dan juga ada lampiran sertifikat yang berisi nama-nama produk. Next. Ini alur perpanjangannya pada prinsipnya sama. Jadi dalam perpanjangan itu nanti ada surat pernyataan tidak mengalami perubahan PPH, kemudian BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal secara langsung. Tapi ini baru berlaku setelah perpanjangan sertifikasi halal BPJPH-nya berakhir, bukan sertifikat dari sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Tentu saja dengan tidak ada jaminan, tidak ada perubahan, dengan ada surat pernyataan tidak mengalami perubahan PPH dan komposisi bahan, agar bisa langsung diterbitkan sertifikasi halal perpanjangannya. Kecuali ada perubahan komposisi, akan ada mekanisme lebih lanjut. Next. Ya, kira-kira seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, mungkin informasinya terlalu banyak, jadi saya menyampaikan sekilas-kilas, itu pun juga waktunya juga masih kurang ya. Ini di halaman terakhir kami juga menyiapkan halaman-halaman untuk berkomunikasi dengan kami
dengan pengaduan halal.go.id, dengan website kami, dengan humas kami, dengan Facebook, YouTube, dan ada Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan masih kurang puas ya. Nanti bisa kita lanjutkan di tanya jawab. Terima kasih banyak Pak Agus. Pak Giri ya atas paparannya, dan kami mendapatkan gambaran nih ya bagaimana alurnya, bahkan juga secara teknisnya. Bapak Ibu, link registrasi kehadiran ada juga di chat, nanti diisi saja. Nanti atas persetujuan pembicara kami akan kirimkan juga ya materi presentasinya. Sekali lagi terima kasih Pak Giri ya. Nah, Bapak Ibu, untuk pembicara yang ketiga, kalau tadi Pak Giri, Pak Lutfi memberikan gambaran mengenai industri farmasi seperti apa, Pak Giri memberikan teknis alur pendaftarannya seperti apa, dan sekarang kita akan masuk penyiapan sumber daya manusia di perusahaan itu seperti apa. Telah bersama kita, yaitu Bapak Arifin, Ketua Harian Halal Institute, yang akan menyampaikan, membekali para industri farmasi bagaimana menyiapkan SDM ya untuk penyiapan halal ini. Baik, Pak Arifin, selamat pagi, sehat Pak? Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami persilahkan langsung Pak Arifin untuk menyampaikan paparannya. Oke, siap. Mohon maaf tadi ada pekerjaan mendadak, jadi gonta-ganti fokus di laptop Pak. Ya, monggo Pak, silakan. Ya. Terima kasih, saya izin share screen ya. Ya, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Agus Heru dari MTB, yang saya hormati juga Pak Lutfi senior farmasi, kemudian ada Mas Giri ya, tadi barusan mewakili Pak Umar. Bapak Ibu sekalian, izinkan dalam kesempatan ini kami hendak memaparkan tentang penguatan SDM untuk mendukung pengembangan industri halal. Mungkin materinya agak lebar sedikit, nanti saya coba untuk selekas mungkin dan tidak mengulang apa yang tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Lutfi maupun Pak Giri. Bapak Ibu sekalian, saya kira penting untuk mengetahui background daripada jaminan produk halal ini. Kenapa toh muncul jaminan produk halal dan apa tujuannya? Nah, saya ingin paparkan bahwa ini semua bisa kita pastikan itu berawal dari satu kondisi. Ini saya sebut ada peluang dan tantangan, bahwa memang ini di luar soal kewajiban agama ya, karena saya kira soal sertifikasi halal ini bisa dilihat dari berbagai aspek ya. Hampir semua lembaga riset di dunia mengestimasikan bahwa memang sampai tahun 2060 itu jumlah umat Islam memang dibandingkan dengan agama-agama yang lain, pengikut agama yang lain, mohon maaf, itu ada tren peningkatan yang luar biasa, yang paling tinggi lah gitu. Jadi diproyeksikan pada tahun 2060 nanti jumlah umat Islam di dunia itu mencapai 3 miliar dan itu meliputi 31% dari keseluruhan penghuni bumi, umat manusia penghuni bumi dengan umur rata-rata termuda 24 tahun. Jadi ini satu kondisi yang memang sudah dilihat, diramalkan akan seperti ini, sehingga tahun 2060 itu barangkali umat Islam menjadi pemeluk agama terbesar di dunia. Nah, berdasarkan pengalaman beberapa dekade terakhir ini, terutama setelah 80-an, itu ada kondisi bahwa
setiap kali umat Islam di satu negara itu mencapai taraf kesejahteraan tertentu, itu selalu kemudian menimbulkan bertambahnya kebutuhan khusus mereka. Jadi setiap kali umat Islam sedikit saja lebih sejahtera, itu pasti menuntut ada kebutuhan khusus mereka yang dipenuhi. Salah satu yang utama adalah akses terhadap produk halal. Nah, ini saya kira hasil riset yang sudah cukup memadai dan menjadi indikasi bahwa memang saat ini kita berada di tren itu. Nah, ini tercermin dari satu telaah yang dikeluarkan Global Islamic Economic Report 2019-2020 bahwa total belanja 1,8 miliar muslim sedunia untuk makanan, farmasi, dan gaya hidup halal itu rata-rata tumbuh 5,2%. Sehingga diramalkan 2024 itu totalnya jumlah 3,2 triliun US dollar. Nah, ada satu kondisi bahwa Indonesia itu adalah konsumen terbesar produk halal dunia. Jadi 10% produk halal dunia itu dikonsumsi oleh orang Indonesia. Lebih daripada Turki, Pakistan, Mesir, Saudi Arabia, Bangladesh, dan negara-negara yang lain. Cuman, ironisnya adalah produk halal kita itu hanya 3,8%. Saya kira ini juga mencerminkan bukan hanya di luar industri halal ya, bahwa kita itu memang jagoan mengkonsumsi ya, tapi faktanya begini, kondisinya begini, ironinya begini. Sehingga memang ada problem dalam memproduksi halal. Nah, ini adalah posisi Indonesia pada State of Global Economic Islamic Economy 2019-2020. Ini bukan yang terakhir ya, masih ada 2020, tapi ini yang kondisi sebelum pandemi. Bahwa kita itu kalau di scoring, ini lembaga internasional yang berbasis di Uni Emirat Arab ini ya, kita itu berada di ranking 5 pada tahun 2019-2020. Jauh di bawah Malaysia. Malaysia ini kebetulan tetangga jiran kita ini memang lebih dulu concern di bidang halal. Di sini disebutkan bahwa di beberapa item, misalkan di Islamic Finance, kita itu ranking 5, di wisata halal, friendly itu ranking 4, tetapi di sektor yang paling tinggi kebutuhannya yaitu makanan halal itu 10 besar saja tidak. Dan ini faktor ini dipengaruhi karena sertifikasi halal. Kemudian untuk farmasi juga begitu. Farmasi juga 10 besar saja tidak. Nah, kemudian biasanya kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman yang lain itu mengacu kepada kebijakan halal, itu biasanya salah satu dokumen babonnya ini, Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 oleh Bappenas, dengan visi yang sangat ini ya, Indonesia yang mandiri, makmur, madani, dengan menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Saya kira ini visi yang sangat besar dan menimbulkan tanggung jawab yang besar pula gitu. Jadi ada di situ ada target capaian utamanya apa, strategi utamanya apa, kemudian strategi dasar untuk mendukung strategi utama. Nah, di sini dua diantaranya adalah strategi utama, itu adalah penguatan UMKM, kemudian di strategi dasar itu ada concern ke arah peningkatan kualitas dan kuantitas SDM. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sempat disampaikan oleh Pak Lutfi tentang bagaimana problem farmasi kaitannya dengan kewajiban bersertifikat halal. Saya kira itu juga mewakili sektor yang lain gitu loh, bahwa kewajiban sertifikasi halal pasti akan memberikan tambahan biaya produksi pada bukan hanya di sektor farmasi, tapi juga di semua sektor. Misalkan, anggap saja yang paling sederhana, pada restoran misalkan, yang di situ menyajikan makanan halal dan makanan tidak halal, itu tidak dilarang gitu loh. Tetapi
wajib dipisahkan, dimulai dari dapurnya. Nah, itu kan berarti juga menambah biaya produksi itu. Hampir semuanya begitu. Nah, cuman secara umum memang kalau kita bicara tantangan pengembangan industri halal di Indonesia, itu ada beberapa aspek yang menjadi tinjauan. Pertama adalah regulasinya yang belum memadai, artinya memang ini masih terus diupayakan. Saya lihat BPJPH dalam beberapa bulan terakhir ini begitu aktif untuk menerbitkan regulasi-regulasi baru, tetapi memang secara umum memang ini masih belum memadai. Kemudian yang kedua ini yang penting adalah literasi dan kesadaran masyarakat akan produk halal yang kurang. Jadi kita masih berhadapan dengan kalau kesadaran barangkali sudah mulai timbul, tetapi jadi gini, halal itu mungkin kalau Bapak Ibu dulu waktu pendidikan dasar, misalkan di madrasah ibtidaiyah, madrasah pasti sudah dikenalkan oleh materi tentang halal itu apa, haram itu apa, utamanya yang Muslim ya. Tetapi halal sebagai sistem itu kita belum sangat sedikit yang paham. Kemudian yang ketiga, tentu saja adalah interlinkage industri halal dengan keuangan syariah yang masih rendah. Karena memang harapannya adalah ya industri halal mestinya dibiayai oleh keuangan syariah. Idealnya begitu, gitu loh. Meskipun kita lihat masih belum ya. Kemudian peningkatan konsumsi di dalam negeri yang tidak diimbangi jumlah produksinya, seperti yang saya bilang tadi, 10% mengkonsumsi tapi hanya memproduksi sekian. Kemudian tata kelola dan pemanfaatan teknologi yang belum optimal untuk industri halal. Nah, ini beberapa di antara tantangan. Nah, saya ingin bilang di sini bahwa dari sekian masalah tersebut, dari sekian fenomena tersebut, maka faktor pengungkitnya sebetulnya adalah sertifikasi halal gitu. Jadi sertifikasi halal itu bukan segalanya untuk jaminan produk halal, tapi untuk mengetahui, untuk mengukur, untuk memproyeksikan pertumbuhan industri halal itu ya alat pengukurnya sertifikasi halal yang paling pasti itu di situ gitu. Makanya tadi di sektor halal food misalkan mungkin kita hampir semua makanan di Indonesia halal, mungkin ada yang berpendapat begitu, tapi tanpa ada jaminan sertifikat halal maka kemudian itu sangat berpengaruh terhadap proses persepsi penilaian gitu loh. Sehingga di sini saya sebut sertifikasi halal adalah faktor pengungkit dari tumbuhnya industri halal. Nah, sedikit saja karena tadi sudah disampaikan Pak Giri bahwa setiap berbicara tentang jaminan produk halal, kita mengacunya ke Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Ada dua hal yang sangat penting di sini bahwa apa yang dirubah dari Undang-Undang terkait dengan jaminan produk halal dari Undang-Undang Nomor 33, yaitu perubahan dari voluntary menjadi mandatory. Voluntary itu sukarela, dan ini sudah dilaksanakan Majelis Ulama Indonesia itu selama 30 tahun. Voluntary atau sukarela. Baru kemudian setelah ada Undang-Undang 33 ini menjadi mandatori, menjadi kewajiban. Negara hadir, negara bertanggung jawab dalam penyelenggaraan. Karena memang yang bisa memberikan jaminan produk halal itu ya hanya negara gitu. Karena jaminan produk halal ini hakikatnya adalah jaminan hukum terhadap produk halal. Dan yang bisa memberikan jaminan hukum terhadap produk halal ya hanya negara gitu. Kalau MUI kan hanya ormas gitu, jadi tidak bisa sampai ke situ. Nah, kemudian ini kewenangan BPJPH tadi sudah dijelaskan Pak Giri. Nah, ini adalah penahapan tadi sudah disinggung oleh Pak Lutfi bahwa produk halal itu terjadi dari barang dan jasa. Barang itu terdiri dari makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, rekayasa genetik, dan barang gunaan. Di sini kita lihat tahapan penerapannya. Kalau makanan dan minuman itu sejak 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Artinya setelah 2024 itu full implementation, termasuk di dalamnya adalah soal sanksi. Karena ada sanksinya Pak, Bapak Ibu. Karena undang-undang ini jaminan produk halal ini ada sanksi, ada pidananya bahkan. Kemudian untuk obat tadi sudah disampaikan juga, tuh saya berikan 3 opsi. Dimulainya penerapannya 17 Oktober 2021, tetapi ada 3 pembeda di sini, ada yang full implementasinya dimulai 2026, ada yang 2029, ada yang 2034. Saya kira memang kalau tadi Pak Lutfi menyampaikan bagaimana respon awal industri
farmasi terhadap undang-undang, saya kira memang pemerintah sebetulnya sudah bernegosiasi cukup arif lah menurut saya ya. 2026 itu untuk obat tradisional, 2029 itu untuk obat bebas, 2034 untuk obat keras. Saya kira kita semua memaklumi bagaimana terkait dengan problematika farmasi ini seandainya diwajibkan bersertifikat halal. Kita tahu ketergantungan industri halal di Indonesia kepada industri halal di luar negeri ya, sehingga ada toleransi penerapan yang bertahap seperti ini. Nah, cuman memang kalau dalam pandangan saya, memang ya ini kesempatan untuk memulai semuanya. Seperti misalkan ada satu contoh, ada kawan-kawan kami yang di Universitas Airlangga itu lewat teaching industrinya, namanya teaching industri, tapi sebenarnya sudah skalanya sebetulnya sudah industri kalau kami lihat, dan kemarin sudah mengajukan sertifikat halal. Itu mereka memproduksi cangkang kapsul yang berasal dari rumput laut. Nah, itu pengganti gelatin ya. Cangkang kapsul yang, nah saya kira inisiatif-inisiatif seperti itu penting karena memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, industri farmasi juga harus tunduk kepada regulasi yang ada gitu. Dan regulasi yang ada mewajibkan adanya berlakunya jaminan produk halal untuk produk-produk farmasi. Sehingga ini ada kesempatan sekian tahun untuk menyiapkan gitu. Dan inisiatif itu penting sekali gitu. Itu yang salah satunya dilakukan oleh teman-teman di Universitas Airlangga. Kemudian kosmetik itu sampai 2026, setelah 2026 full implementation termasuk sanksi-sanksinya. Demikian juga produk kimiawi, produk gunaan. Kemudian jasa itu tepat seperti yang digambarkan tadi, ada jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian. Secara umum jasa ini dikaitkan dengan barangnya. Jadi kalau pengolahan ya kaitannya dengan pengolahan makanan, minuman, obat, kosmetik, dan seterusnya. Penyimpanan juga kaitannya dengan itu. Khusus untuk penyembelihan itu mengikuti makanan dan minuman. Jadi ini nampaknya didahulukan soal penyembelihan. Kalau muara dari sebagian besar ketidakhalalan produk makanan itu adalah di penyembelihan. Kemudian ini sudah dijelaskan, saya hanya ingin menegaskan saja bahwa mandatori itu terdiri dari 3 elemen. Biasanya kawan bapak-bapak dari BPJPH mengenalkan segitiga ini, ada BPJPH, ada Lembaga Pemeriksa Halal, dan ada Majelis Ulama Indonesia. Pendaftaran segala macam itu di BPJPH, kemudian pemeriksaan halalnya di LPH, kemudian fatwanya di MUI, kemudian sertifikatnya di BPJPH lagi. Proses ini kalau misalkan lengkap semua, itu 21 hari kerja ya Pak Giri ya. 21 hari kerja itu kalau lengkap. Kalau enggak ya bisa lebih dari itu. Kemudian LPH ini bisa didirikan pemerintah maupun masyarakat, pemerintah diantaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, kemudian perguruan tinggi negeri, ini boleh mendirikan lembaga pemeriksa halal. Kalau masyarakat itu adalah yang dari yayasan Islam untuk yang bisa mendirikan lembaga pemeriksa halal. Hari ini yang sudah ditetapkan oleh BPJPH itu 3. LP POMUI itu LPH yang sudah pengalamannya sudah 30 tahun lebih. Kemudian ada LPH Sukovindo itu BUMN. Kemudian ada LPH Surveyor Indonesia itu juga BUMN. Tapi ada 9 LPH lagi yang sudah diakreditasi, itu juga dalam waktu dekat juga akan operasional. Hari ini sangat banyak perguruan tinggi negeri yang menyiapkan LPH. Kami tahu itu karena kebetulan kami menyelenggarakan pelatihan auditornya, auditor halal, dan rata-rata dari perguruan tinggi negeri. Nah, satu hal yang kaitannya dengan LPH yang mungkin bisa saya sampaikan di sini, barangkali adalah mungkin nanti LPH itu bisa mengambil spesialisasi, misalkan LPH yang fokus pada makanan minuman, LPH yang meskipun tidak harus begitu ya, tetapi saya kira itu bisa dikembangkan. Misalkan LPH yang kemudian menangani farmasi, saya kira saya hari ini kan berhadapan dengan komunitas yang terkait erat dengan farmasi. Hari ini belum ada LPH yang punya punya tagline farmasi halal, gitu belum ada. Nah, kemudian ini alur perpanjangan saya nggak usah sampaikan.
Nah, ini alur sertifikasi untuk pelaku UMK, itu ada kesempatan untuk self-declare atau pernyataan sendiri. Tetapi self-declare ini harus diverifikasi dan divalidasi oleh pendamping PPH. Saya kurang tahu apakah di dunia farmasi itu ada pelaku mikro kecilnya yang omsetnya di bawah 2 miliar, saya kurang tahu, mungkin nanti bisa di ini. Tapi kalau mau ikut self declare itu ada kriterianya, produknya tidak berisiko, bahannya sudah pasti kehalalannya, kemudian proses produksinya sederhana dan halal. Itu bisa ikut model self declare. Nah, sehingga kalau saya ingin sampaikan di sini, gimana sih langkah penyiapannya kalau ada pelaku usaha yang ingin menyiapkan atau mau menempuh untuk mengajukan sertifikat halal, itu ada 4 tahap kalau dari ini ya. Pertama, mereka harus punya penyelia halal. Harus punya penyelia halal. Kepentingannya apa? Ini kedua, karena setelah itu pelaku usaha atau perusahaan harus menerapkan sistem. Nah, sistem di sini yang utama adalah SJPH, sistem jaminan produk halal. Kalau dulu ada SJH-nya MUI, nah ini semuanya sedang mengkonversi diri menjadi SJPH, sistem jaminan produk halal. Atau bahkan PPH untuk pelaku usaha mikro dan kecil yang self-declare. Nah, setelah menerapkan sistem, baru kemudian mengajukan sertifikat halal. Nah, ini ada 2 pola, mau reguler atau self-declare. Kalau self-declare ini hanya UMK yang memenuhi kriteria. Kalau reguler itu harus melalui lembaga pemeriksa halal. Kalau self-declare melalui pendamping PPH. Kemudian baru penerbitan. Jadi ada 4 tahap ini, 4 langkah lah kalau mau menyiapkan atau mengajukan sertifikat halal. Nah, sama dengan tadi, kalau industri halal itu faktor pengungkitnya adalah sertifikat halal, maka kalau kita ngomong tentang sertifikat halal, sebetulnya kuncinya adalah penguatan di SDM, karena mustahil menyiapkan sertifikat halal dengan tadi ketentuan ada penerapan sistem segala macam kalau SDM halalnya tidak siap. Nah, ketentuan tentang SDM halal itu diatur di regulasi. Jadi ada beberapa profesi yang memang munculnya karena regulasi. Di antaranya adalah, ini ada 2 yang kami sampaikan di sini, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan PP 39 Nomor 2021. Pertama adalah profesi yang namanya auditor halal. Auditor halal ini tugasnya adalah melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk. Bahasa ini mengandung 2 pengertian. Pemeriksaan itu adalah pemeriksaan ketelusuran atau traceability, dan kalau pengujian itu adalah pengujian di laboratorium atau pengujian kehalalan di laboratorium. Nah, auditor halal ini melekat pada lembaga pemeriksa halal. Ini mohon maaf saya agak mendasar banget ya, kadang-kadang kami berhadapan dengan pertanyaan yang selalu itu saja, bahwa auditor halal ini bertugas atau pegawai dari lembaga pemeriksa halal yang bertugas memeriksa dan menguji kehalalan produk. Nah, syaratnya adalah, syarat untuk menjadi auditor adalah WNI, beragama Islam, jurusan lulusan S1 jurusan tertentu. Ini saya kunci di sini, ini dikunci oleh regulasi. S1-nya adalah bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, teknologi pangan, pertanian, teknologi pertanian, dan seterusnya, perikanan, peternakan, kehutanan, kedokteran hewan atau gizi. Nah, saya kira kalau auditor yang mungkin nanti bekerja untuk memeriksa perusahaan farmasi, ya saya kira yang berlatar belakang, cocoknya yang berlatar belakang pendidikan farmasi. Jadi ini syaratnya, kalau auditor itu syaratnya S1 jurusan tertentu tadi. Kemudian lulus pelatihan dan uji kompetensi, kemudian terdaftar di BPJPH, harus diregister di BPJPH, dan yang lebih penting lagi adalah diangkat oleh lembaga pemeriksa halal, karena dia pegawai dari lembaga pemeriksa halal. Kemudian profesi kedua yang diperkenalkan oleh jaminan produk halal, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, penyelia halal. Penyelia halal ini tadi disebut oleh Pak Giri, mungkin dulu namanya auditor halal internal. Itu dulu, tetapi hari ini kode profesinya itu PHI, Penyelia Halal Indonesia. Itu kalau kita ke BNSP kodenya itu PHI, Penyelia Halal Indonesia. Tugasnya ada 4, mengawasi proses produk halal di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengkoordinasikan
proses produk halal dan mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Jadi kalau LPH atau auditor halal itu mau memeriksa ke pelaku usaha, itu dia didampingi oleh penyelianya pelaku usaha itu. Karena memang penyelia halal ini diangkat oleh pelaku usaha, dia pegawainya dari pelaku usaha. Syaratnya beragama Islam, tidak ada syarat pendidikan untuk penyelia halal ini. Cuma lulus pelatihan dan uji kompetensi. Jadi kalau auditor ada syarat pendidikan, S1 tadi, kalau ini tidak ada, kemudian diangkat oleh pelaku usaha. Nah, secara umum profesinya hanya dua ini. Kalau kita memenuhi regulasi itu syaratnya dua ini. Profesinya hanya dua ini, auditor halal atau penyelia halal. Nah, kemudian ada kategori lain, yaitu penyelia halal untuk UMK. Ini baru muncul di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian diperkuat di PP Nomor 39. Ini intinya kira-kira ya, karena pemerintah tidak ingin memberatkan pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga penyelia halalnya diberi kesempatan bisa berasal dari ownernya sendiri, pemilik UMK itu sendiri, bisa difasilitasi oleh ormas Islam, bisa difasilitasi perguruan tinggi, bisa difasilitasi badan usaha, instansi pemerintah atau Pemda. Tugasnya sama. Jadi ini khusus untuk penyelia halal untuk UMK ya. Jadi bisa difasilitasi pihak lain. Kemudian muncul satu profesi lagi, ini dari PP nomor 39, namanya pendamping PPH. Pendamping PPH ini sebetulnya dia lebih mirip auditor daripada penyelia, karena pendamping PPH ini tugasnya verbal, verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk. Jadi pelaku usaha membuat self declare, pernyataan sendiri, mengklaim dirinya halal, baru diverifikasi dan divalidasi oleh pendamping PPH. Nah, yang bisa memfasilitasi pendamping PPH ini hanya dua, ormas Islam dan perguruan tinggi. Di luar itu nggak boleh. Jadi pendamping PPH itu rumahnya hanya ormas Islam dan perguruan. Dan ini tugasnya lebih mirip ke auditor. Ini khusus untuk self declare. Nah, nampaknya dua ini yang akan oleh pemerintah akan dipercepat tahun ini karena kebutuhannya yang sangat besar. Kemudian, ini jadi kami ini saya kebetulan itu mewakili dua lembaga sekaligus yang memang concern ke SDM halal ya. Jadi aktivitas utama kami adalah pelatihan dan uji kompetensi. Kalau kebetulan saya berangkat dari Halal Institute. Halal Institute punya lembaga pelatihan kerja yang sudah bekerja sama dengan BPJPH, sudah ditetapkan oleh BPJPH untuk melaksanakan pelatihan SDM halal. Kemudian lembaga kami itu juga membentuk bersama dengan beberapa lembaga yang lain, asosiasi industri itu membentuk LSP, sehingga biasanya kami bundling gitu. Jadi ada pelatihan dan uji kompetensi. Nah, sejauh ini memang penyelia yang menjadi salah satunya menjadi fokus kami. Kita udah melaksanakan pelatihan sebanyak 20 angkatan sampai Desember kemarin. Ini bekerja sama dengan berbagai macam lembaga, dengan BRI Microfinance, dengan rata-rata biasanya dengan perguruan tinggi yang paling banyak ya, dengan Unpad, ITS, UNER, UB, kemudian dengan PPIH Kemenperin itu juga pernah, kemudian Dinas Koperasi. Nah, selain itu kami juga melaksanakan pelatihan auditor halal. Ini sudah 2 angkatan dan yang pertama dulu bekerja sama dengan Surveyor Indonesia, salah satu LPH yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Kemudian yang angkatan kedua itu terbuka, jadi rata-rata pesertanya dari perguruan tinggi. Nah, beberapa waktu yang lalu kami juga membantu BPJPH untuk melatih pendamping PPH. Ini ada 1.000 orang waktu itu dari Provinsi Lampung, pendamping PPH dari Lampung itu dari Pemudaan GP Ansor dan PP Muhammadiyah. Itu ada 1.000 orang kalau nggak salah. Jadi itu menjadi fokus kami sejauh ini adalah ini, bisa pelatihan dan juga ke arah uji kompetensinya. Kemudian pelatihannya itu seperti apa sih gitu loh, karena pelatihan ini kan pelatihan berbasis kompetensi, jadi tentu ada standar kompetensi kerja menjadi ukuran, apalagi nantinya akan diuji kompetensi. Nah, kalau di kami untuk penyelia halal
itu yang kemarin-kemarin kami menggunakan SKK khusus penyelia halal yang kami buat sendiri dan sudah diregister oleh Kementerian Tenaga Kerja tahun 2020. Namun sekarang hari ini sudah ada SKKNI-nya penyelia halal, meskipun belum ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja, tetapi sudah final, sudah selesai dibahas. Kebetulan saya sendiri salah satu tim perumus SKKNI ini, sehingga nanti begitu ini legal, sudah ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja, maka kompetensi yang menjadi basisnya adalah SKKNI. Nah, cuman memang sampai hari ini sistem pelatihan kami masih online, 100% masih online ya. Ya mungkin suatu saat akan offline, tetapi justru kami melihat potensi, kalau ini kan sebetulnya BPJPH kan mendapatkan amanah yang sangat besar untuk menciptakan penyelia halal yang ya bisa dibayangkan di regulasi itu ya, setiap pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal wajib memiliki penyelia halal. Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah penyelia halal yang dibutuhkan, sehingga memang justru kalau dalam amatan kami, justru kalau tidak pelatihan online ini nggak akan tembus jumlah yang dimaui itu. Nah, kemudian ini sekilas adalah kurikulum pelatihan kami. Biasanya kalau kami pelatihan penyelia halal itu 32 JP ya, 32 jam pelajaran, dan kemudian dilanjutkan dengan sertifikat kompetensi pakai LSP Halal Indonesia kalau kita biasanya mitranya, sehingga penyeliaannya komplit. Jadi kalau ini saya tunjukkan saja, ini sebelah kiri adalah sertifikat pelatihannya penyelia halal, kemudian sebelah kanan adalah sertifikat kompetensi, atau sering kalau biasanya di kalangan Bapak Ibu dikenal sebagai sertifikat Garuda ya, karena berlogo Garuda dari BNSP. Nah, kalau sertifikat pelatihan itu harus mengetahui kepala BPJPH. Ini seperti semacam ini gitu. Nah ini saya tayangkan karena memang sudah ditetapkan di SK 141 BPJPH tarif pelatihan penyelia halal. Ini udah sama semua, se-Indonesia udah sama ini karena sudah di SK-kan BPJPH. Kalau pelatihan penyelia halal itu 1,6 juta, kemudian uji kompetensinya 1,8 juta, tapi kalau di kami bundling sehingga peserta hemat sekitar 400.000, auditor halal pun begitu. Kalau auditor halal itu pelatihannya 3 juta, kemudian uji kompetensinya kalau di kami 2,5 juta, jadi kalau di bundling menjadi 5 juta. Nah ini kira-kira Bapak Agus yang kami sampaikan dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini. Ya. Terima kasih dan akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Arifin, paparannya menambah pengetahuan bagi kami ya, terutama industri farmasi, bagaimana kami lebih menata dan mempersiapkan diri lebih baik lagi ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita masuk di bagian tanya jawab ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Nah, ini ada pertanyaan saya ada masing-masing dulu nih untuk Pak Lutfi, Pak Giri dan juga Pak Arifin. Ya, pertanyaan yang pertama untuk Pak Lutfi dari sisi industri farmasi tadi karena Pak Lutfi menyinggung mengenai opportunity. Nah, seperti apa Pak Lutfi mengenai benefit ya sertifikasi halal ini bagi industri farmasi di 5 tahun misalkan di Pharma Outlook seperti itu. Silakan Pak Lutfi. Terima kasih Pak Agus. Saya kira pertanyaan yang cukup relevan dengan diskusi kita hari ini. Ya tadi juga mungkin saya sudah singgung dan juga pada saat kita dengar video dari Arya dan ini sudah banyak yang maaf putus-putus Pak Lutfi suaranya. Halo, Pak. Ya. Gimana ya? Ya, lebih jelas. Ya, jadi intinya apa yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan mengajukan produknya atau mendapatkan sertifikasi halal pasti punya positioning sendiri di market, di pasar.
Itu yang menjadi salah satu value advantage ya. Pengalaman saya pada saat saya punya vaksin halal untuk meningitis itu, keputusan dari MUI sangat jelas bahwa vaksin ini saja yang digunakan untuk jemaah haji dan umroh, dan terkesan hanya menggunakan itu. Sementara ada vaksin lain yang belum sertifikat halal tidak masuk dalam programnya. Jadi secara bisnis kita bahwa opportunity yang belum lagi produk kompetisi yang sifatnya banyak pilihan, tapi dengan adanya produk yang dengan sertifikasi halal, pasien maupun konsumen akan melihat bahwa kenapa saya pilih yang tidak bersertifikat halal. Ini ada yang produk yang sudah bersertifikat halal, jadi nggak punya added value. Kalau kita lihat ke depannya, ya memang ini akan menjadi salah satu competitive advantage. Dan programnya BPJS saat ini, obat-obatan yang ada sekarang ini kan banyak yang obat yang masuk di istilah di Kornas. Itu kan tidak menjamin bahwa produk itu akan dipakai oleh para dokter. Kita makin lama makin menurun, sehingga self medicine atau out paket itu akan juga muncul di beberapa golongan atas. Nah, dengan adanya pilihan-pilihan obat yang dengan sertifikat halal akan membuat segmentasi sendiri, Pak. Ini yang menjadi salah satu competitive advantage yang bisa ditawarkan oleh perusahaan farmasi. Mungkin itu cukup menjawab. Iya, makasih Pak Lutfi. Kemudian pertanyaan untuk Pak Giri. Tadi Pak Giri menyebutkan bahwa ada 5 kriteria halal SJPH sebagai pengganti dari 11 kriteria, ya Pak ya. Dan itu ditanyakan oleh peserta, kapan estimasinya Pak untuk bisa manual terbarunya, Pak Giri? Ya, memang kalau kita bisa lihat, bisa lihat di web halal.go.id, info penting bisa dilihat di situ sebetulnya. Atau bisa cari langsung di keputusan Kepala Badan nomor 57 tahun 2021, di googling juga bisa. Untuk di web halal.go.id, untuk yang usaha mikro kecil sudah ada panduannya untuk yang SJPH. Saya pikir mulai dari sekarang bisa dicobalah itu, mulai dilaksanakan. Jadi nanti teknis apanya di kontak center tadi ya Pak Giri ya, bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Di halal.go.id juga, di website-nya juga sudah ada. Iya, oke. Nah, kalau untuk Pak Arifin ini ada beberapa pertanyaan juga nih Pak. Yang pertama adalah tadi Bapak menyebutkan mengenai sanksi ya Pak ya. Sanksi ketika tidak menerapkan itu, yang pertama itu sanksinya apa begitu. Kemudian mengenai training penyelia halal ini bisa menghubungin siapa begitu Pak Arifin? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 33 tentang jaminan produk halal, dan juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja Klaster Halal itu memang memunculkan beberapa opsi sanksi ya. Ada beberapa sanksi, memang utamanya adalah sanksi administratif memang. Tetapi ada 2 sanksi pidana itu Pak di situ. Ada 2 sanksi pidana, nanti bisa dibuka sendiri Bapak Ibu, cari di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sanksi pidana. Dua itu yang saya ingat betul adalah satu adalah apabila pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal, kemudian dalam perjalanannya itu dia menambahkan sesuatu atau mengabaikan dari kehalalan produknya, misalkan dia tanpa melaporkan ke BPJS menambahkan sesuatu yang membuat itu tidak halal, nah itu pidana, ada pidananya. Kemudian yang kedua adalah ini sebetulnya berlaku baik untuk auditor maupun penyelia maupun siapapun ya yang terkait dengan jika dia membocorkan formula, Pak. Jadi misalkan auditor kan pasti dia tahu nih formulanya dari pelaku usaha A gitu. Nah, kemudian dia bocorkan itu ke yang lain, itu juga pidana. Nah, itu pidana aspek. Tapi itu full implementasi setelah 2024. Kalau misalkan
dia tidak mencantumkan, kan sebetulnya halal ini orang sering salah paham dikira semuanya wajib-wajib itu seperti apa. Nah, wajib itu begini, wajib bersertifikat halal untuk produk yang memang dijual untuk tujuan itu, untuk halal, itu wajib bersertifikat halal. Tapi kalau produknya itu memang produk haram, itu kewajibannya bukan sertifikat halal, tetapi mencantumkan dirinya tidak halal. Mencantumkan bahwa dirinya tidak halal. Nah, kalau dia tidak mencantumkan itu kayaknya bukan pidana, itu administratif aja. Itu administratif. Jadi seandainya dia selain menjual stik sapi, misalkan dia juga menjual bakso babi, misalkan, nah itu dia harus mencantumkan. Dan itu ketentuannya memang harus dipisah, dari mulai dapurnya udah dipisah. Piring dan gelas yang dipergunakan juga dipisah. Nah itu dan dicantumkan bahwa ini tidak halal. Nah itu kayak gitu. Nah kemudian yang kedua, nah pelatihan, kita rencananya malah mau bikin kerjasama dengan MTB kan untuk pelatihan. Angkatan 2000, jadi nanti cukup menghubungi MTB saja, tunggu tanggal mainnya. Kalau sekarang kami sedang menyiapkan pelatihan penyelia halal yang angkatan 21 itu tanggal 24 besok. Kemudian pelatihan auditor angkatan 3 itu tanggal 28 Februari. Nah, untuk yang penyelia halal yang kemarin kami diajak rundingan sama pihak MTB itu kayaknya 22 Maret baru bisa dilaksanakan. Baik, menarik Pak. Pak Lutfi nindak lanjutin tadi kan dengan syarat-syarat halal tadi gitulah. Dari industri farmasi kira-kira mumpung ini ada stakeholder BPJPH juga ini. Keringanan-keringanan apa gitu ya Pak yang diharapkan dari industri farmasi gitu ya untuk proses sertifikasi halal ini Pak? Terima kasih Pak Agus. Tadi saya menarik tadi yang disampaikan Pak Arif. Orang tahunya halal itu wajib. Kita tahu itu jadi kewajiban. Namun di industri farmasi ada beberapa bahan baku yang memang belum bisa halal. Dan ada juga bahwa proses produksinya juga belum bisa halal. Nah dari sinilah saya kira perannya BPJPH maupun halal institut atau institusi yang berkompeten untuk membantu industri farmasi mengarahkan atau mencari solusi lain dari bahan baku tersebut. Apakah bisa diganti substitusi atau prosesnya tadi yang nanti harus segregasi dan sebagainya, atau ada prosedur pencucian yang benar dan sebagainya. Nah, saya kira dialog antara industri farmasi dengan itu sangat penting sekali. Dan keterbukaan industri farmasi juga penting, bahwa memang kita tidak bisa mendapatkan bahan baku yang lain ini. Tapi dengan komunitas yang ada, BPJPH bisa memberikan solusi lain. Proses-prosesnya harus dilalui. Jadi bukan keringanan, tapi bagaimana dialog ini dibuka dan BPJPH mengedukasi industri farmasi. Yang tadi saya sampaikan juga kan Bapak Ibu sekalian, bahwa banyak sekarang industri farmasi sudah punya produk halal yang bikin, hanya terbatas beberapa produk saja yang Pak Lutfi. Mungkin jaringan. Oke, sambil menunggu Pak Lutfi kembali, maaf Pak Lutfi, yang kalimat terakhir tadi terputus. Halo Pak. Iya. Jadi yang saya maksud adalah bukan keringanan yang kita minta di BPJPH. Kalau saya sebagai pengamat melihatnya bagaimana dialog ini terbuka antara industri farmasi dengan BPJPH. Karena ada produk-produk yang memang bisa dibuat dengan produksi dengan bakunya halal, ada juga yang tidak. Nah ini yang mungkin perlu didiskusikan. Karena tadi ya, kalau kita sampaikan bahwa produk tersebut tidak bahan baku halal dan harus dicantumkan, kemudian kedepannya akan merugikan juga produk tersebut, karena orang akan takut, ini jangan-jangan produk ini bisa kita gunakan. Mungkin ada solusi lain. Perusahaan farmasi juga harus terbuka. Bahwa ini yang memang kita harus lakukan. Demikian Pak. Iya.
Mungkin titipan untuk Pak Giri ke Pak Umar nih, mulai dibuka dialog mungkin pertemuan dengan GP Farmasi atau industri farmasi IPMG multinasional, Pak Giri. Iya, Pak Agus, mohon izin kalau boleh menyampaikan silakan. informasi. Minggu lalu kita juga sudah menjajaki untuk melakukan kerjasama dengan BI dalam hal ini KNEKS, KNEX, dan juga BRIN. Jadi salah satu program kita yang mudah-mudahan nanti kalau konsorsium ini nanti, Bapak juga bisa ikut, semuanya terbuka untuk konsorsium ini. Jadi nanti kita salah satu programnya adalah produk substitusi, Pak, bahan substitusi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Lutfi. Mohon doanya mudah-mudahan ini bisa berjalan kerjasamanya dan bisa meluas konsorsiumnya sehingga bisa menjadi solusi buat alternatif bahan substitusi tadi, Pak. Demikian, bagus, menarik, Pak Giri. Ya, Pak Arifin, ini ada yang tanya, apakah penilaian halal itu sertifikatnya ada masa berlakunya, Pak Arifin? Baik, Pak. Kalau sertifikat kompetensi pasti semuanya punya masa berlaku, Pak. Iya. Kalau sertifikat kompetensi ya. Nah, kalau di kami, di LSP kami itu sertifikat kompetensi penyelia halal itu masa berlakunya 3 tahun, Pak. 3 tahun ya? Ya. Setelah itu harus ngikutin dari awal lagi atau seperti apa? Mekanisme perpanjangan ada, mekanisme perpanjangan. Nah itu nanti kami akan lihat apakah selama 3 tahun itu memang sertifikatnya terpakai, Pak. Kalau misalkan 3 tahun sama sekali tidak terpakai ya, mohon maaf biasanya kami anjurkan untuk pelatihan ulang. Kalau selama 3 tahun sama sekali tidak pernah digunakan, karena kalau itu kompetensi kan memang begitu, Pak. Iya. Punya sertifikat tapi nggak pernah dipakai. Beda dengan ijazah, kalau ijazah kan berlaku seterusnya. Tapi kalau kompetensi kan dikhawatirkan sudah tidak menguasai lagi. Tapi kalau selama 3 tahun itu dia aktif menjadi penyelia atau aktif menjadi auditor ya tentu akan lebih mudah. Mungkin juga administratif aja kalau sudah ini. Iya. Kemudian ini ada pertanyaan menarik, Pak, karena ada beberapa produk juga kosmetik ya atau obat itu masih import dari luar begitu ya. Mungkin Pak Giri dan Pak Arifin bisa membantu ya. Itu bagaimana prosesnya, Pak, kalau misalkan mau mendaftarkan sebagai halal gitu? Apakah importernya yang mendaftarkan atau seperti apa, Pak? Saya atau Pak Arifin? Ya Pak Giri lah. Pak Giri dulu. BPJPH itu. Iya betul. Yes, iya, jadi bisa daftar melalui si halal. Tapi kalau untuk untuk produk luar negeri diwakili oleh importir atau representatifnya di Indonesia. Oke, representatifnya ya, Pak ya. Tapi untuk 3 produk, 3 bahan untuk bahan sembelihan, terus fragrance dan apa aja? Fragrance dan fragrance, dan satu lagi itu apa tuh? Karena jadi lupa ya. Ada yang sudah bekerja sama dengan MUI itu nanti dipersilahkan menggunakan sertifikat dari lembaga halal luar negeri yang sudah bekerja sama dengan MUI. Oke. Bahan Jadi baku kalau ya, misalkan bukan sudah untuk dapat bahan jadi. Ya, sertifikat halal dari luar negeri, tinggal divalidasi begitu, Pak, di Indonesia gitu. Untuk yang sudah saat ini bekerja sama dengan MUI dan untuk 3 jenis produk itu dan bukan merupakan produk akhir, hanya bahan baku. Oh, oke. Nah, kebalikannya, Pak, ada yang pertanyaan juga, apakah sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH berlaku di beberapa negara lain gitu, Pak? Ya, seharusnya berlaku ya, karena berlaku timbal balik, terutama untuk negara-negara yang sudah bekerja sama dengan MUI kemarin. Kita BPJPH sedang proses untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara, tapi masih dalam proses saat ini. Sehingga kita mengakui yang sudah bekerja sama dengan MUI sampai saat ini. Iya. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena kita sudah waktunya jam 11, nanti Bapak Ibu pertanyaan akan dibalas juga ya lewat tertulis ya yang belum sempat dijawab. Dan untuk mengakhiri sesi ini, saya persilakan masing-masing pembicara untuk menyampaikan last statement begitu dari Pak Lutfi terlebih dahulu. Silakan, Pak. Ya, saya hanya satu pesan saja pada kita semua bahwa undang-undang amanah dari undang-undang yang sudah
tahun 2014, kemudian di AKT 2019 dengan banyak peraturan pemerintah yang ya, dijalankan bersama-sama, dan stakeholdernya bukan hanya industri tapi juga BPJK, kemudian lembaga industri halal, institut, LPH, dan lain sebagainya, sehingga membuat tadi produk yang beredar di Indonesia itu lebih dari 3,8% ya Pak Arifin. Jadi hanya 3,8%. Karena memang itu tadi dianggapnya itu hanya kewajiban dari industri saja. Karena saya kira negara, BPJH, dan semua stakeholder harus terlibat bisa mengangkat produk kita berkualitas dan juga bersertifikasi halal, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun juga internasional. Oke. Halo, makasih Pak Lutfi. Pak Lutfi, apakah chapter juga terbuka untuk memfasilitasi tadi fokus group discussion dari semua stakeholder gitu? Ya Pak, nature bisnis kami atau apa namanya, bukan bisnis ya, apa namanya, kegiatan kami adalah lebih banyak mengamati atau memberikan masukan terhadap atau kajian-kajian terhadap kebijakan pemerintah di sektor kesehatan. Ya. Tentunya yang kaitan dengan kesehatan, tentunya undang-undang halal ini kluster yang sifatnya atau menyinggung soal farmasi dan sebagainya. Nah, tentunya kami sangat berkepentingan juga untuk melakukan DD, memastikan bahwa kebijakan pemerintah tersebut memang benar adanya dan bisa memacu pertumbuhan bisnis dan juga ekosistem kesehatan di Indonesia. Baik, kelihatan nanti kita perlu diskusi lebih lanjut Pak Lutfi. Menarik untuk kita bisa harus membuka diskusi itu yang memberi masukan kepada pemerintah. Pak Giri, silahkan ada last statement dari sesi ini. Terima kasih Pak Agus. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Lutfi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang banyak, yang ternyata banyak pertanyaan buat saya yang belum bisa saya jawab. Ya, nanti PR-nya banyak Pak Giri. PR buat saya nanti banyak, nanti saya coba jawab nanti di luar forum ini. Dan juga jika Bapak Ibu kesulitan, silahkan aja informasi di web, bisa dilihat informasi di halal.go.id, dan juga jangan takut-takut untuk mendaftar di Si Halal. Silahkan aja coba. Jika ada kesulitan, nanti kita banyak kontak untuk bisa menjawab pertanyaan Ibu. Seperti yang tadi dilihat, ada IG, ada Facebook, ada WA, dan lain segala macam. Silakan. Semoga semuanya lancar. Terima kasih Pak Giri. Ya, Pak Arifin, bagaimana tentang SDM Pak Arifin? Oke, saya mungkin tadi ada satu pertanyaan yang saya karena terlanjur membaca, jadi saya jawab pertanyaan itu dulu. Soal regulasi yang belum memadai untuk industri halal ya, karena di Indonesia ini kan sudah mulai muncul ada kawasan industri halal itu belum ada, itu salah satu yang belum ada aturannya gitu. Jadi saya lihat mungkin Kementerian Perindustrian harus duduk bersama dengan BPJP. Apa sih kawasan industri halal itu? Karena yang setahu kami dari salah satu kawasan industri halal ya, saya itu nggak paham sebetulnya apa yang harus mereka penuhi untuk menjadi disebut sebagai kawasan. Jadi itu satu hal yang itu nanti advance-nya ke situ, tapi saya kira BPJP belum sampai ke situ ya perkembangannya ya. Nah kemudian ini untuk menutup apa yang tadi saya sampaikan, saya kira saya mengajak sebetulnya karena halal ini sebetulnya edukasi Pak Agus sebetulnya bukan intinya adalah edukasi. Jadi sumber daya manusia di bidang halal menjadi kunci, dan saya ingin mengajak semua pihak lah untuk bisa bersama-sama dengan kami, dengan BPJPH, dengan stakeholder yang lain untuk menyiapkan profesi ini sebaik mungkin. Karena kalau profesi ini dibiarkan hanya mengikuti regulasi saja, kemudian tidak menjadi concern kita semua, nah itu nggak karu-karuan itu nanti terbentuk profesi ini jadinya. Nah, kami sebetulnya fokusnya ke situ, pengen bersama-sama mengajak untuk mengembangkan ya auditor halal, penyelia halal gitu. Karena hari ini misalkan nanti auditor itu kan pasti akan menjadi profesi yang berkembang. Biasanya kan ada auditor muda, ada auditor madya, auditor utama yang itu memang membutuhkan kajian dan perhatian dari asosiasi, dari industri segala macam, karena ini soal pekerjaan ya. Nah itu belum sampai ke situ Pak. Jadi ini masih dasar sekali.
Iya. Gitu. Auditor penyelia halal masih dasar sekali. Nah, itu yang kita cobalah mari kita sama-sama semarakkan gitu profesi-profesi halal ini. Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Lutfi, Pak Giri, Pak Arifin, terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada Pak Teddy dari Direktur Utama MTB yang nanti akan menjelaskan tadi beberapa pertanyaan mengenai pelatihan, bagaimana menata industri, ya. Nanti silakan Pak Teddy untuk menyampaikan paparannya kolaborasi MTB dengan Halal Institute. Sekali lagi Pak Lutfi, Pak Giri, Pak Arifin, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Agus. Ya. Baik Pak Agus, Bapak Ibu narasumber yang kami hormati, Bapak Ibu peserta yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada hadirat Allah, kita telah diberi kesempatan bersilaturahmi dan sharing info yang luar biasa, Bapak Ibu antusias dari tadi hingga kini kami mengamati, dan terima kasih sekali lagi. Mohon izin saya Teddy Wahyudi beserta tim dari rekan-rekan dari Mitra Talenta Buana, bekerja sama dengan Halal Institute, BPJPH, dan juga Daria Pharma dan industri pendukung lainnya, mitra lainnya, mengucapkan terima kasih atas atensi, dukungan, perhatian Bapak Ibu sekalian. Khususnya kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Lutfi Mardiansah dari Chapter Indonesia, Bapak Giri Cahyono dari BPJPH, Bapak Arifin yang selalu mendukung kami juga dari Halal Institute, dan Pak Agus Daryono sebagai moderator. Bapak Ibu dari Strategic Partner, dari Pharma, BPJPH, Halal Institute, kalangan industri maupun mitra strategis lainnya, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Bapak Ibu peserta webinar, kami juga mengucapkan terima kasih telah terus hadir bersama kami bersilaturahmi sekaligus berbagi informasi dan pengalaman untuk kebaikan kita bersama, khususnya dalam konteks pengembangan ekosistem halal di tanah air. Ya, key message yang barangkali telah disampaikan oleh Bapak Ibu narasumber, Bapak-bapak narasumber tadi yang dapat kita resumikan, terdapat sejumlah urgensi terkait halal issues di konteks nasional maupun global. Yang pertama, bahwa pengaturan halal itu sebagai jawaban terhadap tren kebutuhan pasar, baik nasional maupun global, sebagaimana disampaikan oleh Bapak-bapak narasumber tadi. Dan juga pengaturan halal ini juga merupakan edukasi, tadi Pak Arifin sampaikan, bagian dari proses edukasi kepada kita semua, stakeholder terkait dan masyarakat umumnya, dan juga merupakan strategic move bagaimana kita mereposisi negeri ini, kita semua yang ada di negeri ini, dari level consumer menjadi level producer, dari objek menjadi subjek nantinya insya Allah. Dan juga dengan tetap menyadari bahwa terdapat sejumlah urgent item yang memerlukan kerjasama dan mitigasi bersama dari para key stakeholder terkait, baik regulator, dari para lembaga terkait, dan stakeholders terkait lainnya. Itu kita sadari bersama, untuk itulah barangkali forum-forum semacam ini kita adakan bersama dengan menyadari bahwa regulator, pemerintah itu juga PR-nya banyak. Jadi memang memerlukan dukungan semua dari kita semua, masyarakat pada umumnya, untuk bahu-membahu bagaimana kita mensegerakan pengembangan halal ekosistem ini untuk kebaikan bersama. Bukan hanya sebagai bagian dari tadi tren pasar, tapi jadi memang bagian dari tren kebutuhan kita bersama, apalagi dengan kondisi pandemi dan lain, ada kebutuhan urgent point, kebutuhan yang memang mendesak untuk lebih higienis, lebih bersih, lebih sehat, dan seterusnya. Jadi, namun konteksnya adalah dikemas dalam konteks halal. Kedua, kami juga mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan forum ini. Insya Allah kita akan lanjutkan forum-forum berikutnya dengan topik-topik yang sejenis namun berbeda barangkali. Kemudian ketiga, kami juga mohon izin menginformasikan tentang apa-apa yang insya Allah dapat kami bantu kepada Bapak Ibu dari industri terkait dalam rangka pemenuhan sistem jaminan produk halal dan penerapan sertifikasi halal, tentu saja melalui kerjasama dengan dan dukungan dari para mitra strategis terkait sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, dari Halal Institute, BPJPH, dan juga lembaga-lembaga lainnya. Nah, PT Mitra Talenta Buana adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi, pengembangan, dan pelatihan bidang manajemen. Juga saat ini berkonsentrasi untuk turut serta beserta pemerintah dan jajaran lembaga lainnya, stakeholder lainnya, bahu-membahu bagaimana turut mengembangkan ekosistem halal di tanah air. Kami saat ini telah menjalin kerjasama kemitraan dengan sejumlah mitra strategis, khususnya dalam rangka pendampingan dan untuk pemenuhan serta penerapan sistem jaminan produk halal tadi. Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya ketika Undang-Undang 33 2014, PP 39
dan peraturan turunan lainnya telah diterapkan, maka ada kewajiban mandatori tadi disampaikan oleh para narasumber dengan beberapa catatan terkait ya, bagi para stakeholder dan industri terkait untuk mempersiapkan dan menindaklanjuti sesuai konten, konteks, dan tata waktu sebagaimana yang telah disampaikan. Dengan menyadari segala keterbatasan kita dari sisi tata waktu, infrastruktur, peraturan tadi juga sudah dibahas bersama, kami menyiapkan atau bersedia menjadi pendamping Bapak Ibu sekalian dengan insya Allah mungkin beberapa poin yang kompetensi yang ada pada kami dengan kerjasama dengan mitra strategis terkait, sebagaimana kami sampaikan. Baik yang pertama untuk sosialisasi dan pelatihan halal, insya Allah terdekat adalah jadwal dengan Halal Institute pada 22 Maret untuk pelatihan penyalih halal. Monggo kalau Bapak Ibu berkenan mau mengirim timnya, PIC terkaitnya segera mengakses web terkait. Kemudian inisiasi dan pengembangan organisasi halal di lingkungan industri Bapak Ibu, kami siap mendampingi, juga penyiapan dan pelatihan SDM, penyusunan SOP dan sistem manajemen halal, juga membantu pemasaran produk halal, juga termasuk pemeliharaan sistem jaminan produk halal, baik dokumen, sistem, personil, atau SDM-nya. Sebagai informasi tambahan tadi, bahwa tentatif 22 sampai 24 Maret 2022 kami akan menyelenggarakan pelatihan SDM untuk penyalih halal. Insya Allah akan terselenggara pada saatnya. Monggo Bapak Ibu mencari informasi sesuai link dan web terakhir. Demikian informasi singkat yang kami sampaikan. Sekali lagi aturkan terima kasih banyak, penghargaan yang tinggi, hormat yang tinggi kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh pihak. Sekali lagi permohonan maaf apabila masih ada kekurangan sanasi. Semoga Bapak Ibu kita semua tetap sehat, tetap semangat. Insya Allah semuanya sehat, semua semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teddy. Dengan demikian saya kembalikan kembali ke MC kita, Kartika. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Stay safe. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ad. Terima kasih juga kepada Bapak Teddy dan seluruh narasumber kita, yakni Bapak Hajul Primardiensa, Bapak Giri Cahyono selaku perwakilan dari BPJPH, dan Bapak SJ Arifin. Baiklah kepada Bapak dan Ibu sekalian, untuk sesi dokumentasi mungkin diharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk menyalakan kameranya. Baik, kita tunggu dulu 1 menit mungkin kepada Bapak dan Ibu untuk bisa menyalakan kameranya agar kita dapat mengambil sesi dokumentasi kita. Masih bermunculan, sebentar kita tunggu sebentar lagi ya Bapak dan Ibu. Baiklah, kita mulai saja. Untuk slide pertama mungkin bisa senyum, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, bisa menggunakan gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, di slide kedua, pada Bapak dan Ibu bisa yang ingin on cam bisa sekali. 1, 2, 3. Lanjut ke slide ketiga. Saya hitung 1 sampai 3, 1, 2, 3. Selanjutnya slide 4. 1, 2, 3. Bentar, saya cek dulu apakah sudah tersimpan dengan baik dokumentasi kita. Baiklah, sudah ada. Kami segenap seluruh panitia dari webinar series 2 Halal Urus Forum mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dan menyempatkan waktunya dalam kegiatan kita. Untuk informasi webinar selanjutnya, Bapak dan Ibu bisa langsung untuk mengisi Google Form yang telah kami share di kolom chat, serta bisa langsung melihat sosial media dari Instagram dari Mitra Talenta Buana. Saya Kartika Rahmadana selaku MC pada kegiatan hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.